Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai ta'lim ini dengan membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan materi yang kemarin, yaitu mengenai iddah. Bagian yang kedua, perempuan yang tidak hamil, ada kalanya perceraian itu disebabkan kematian, ada pula bukan faktor kematian. Kalau disebabkan karena kematian, maka masa iddahnya, masa menantinya itu 4 bulan 10 hari. Setelah 4 bulan 10 hari, kalau dia mau menikah, itu baru boleh. Ini diperkuat dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 234. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Jadi kalau disebabkan cerainya itu meninggal dunia, maka masa iddahnya yaitu 4 bulan 10 hari. Nah, sebenarnya ayat yang ada dalam surah Al-Baqarah 234 ini masih bersifat umum. Begitu juga yang kemarin dalam surah At-Talaq ayat 4. Wa ulatul ahmali ajalahunna ayyarda'na hamlahunna. Dan perempuan-perempuan yang hamil itu, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungan. Di sini ada perbedaan pendapat ulama mengenai perempuan yang cerai mati sementara ia masih hamil dan anaknya lahir sebelum cukup 4 bulan 10 hari. Lalu bagaimana cara menentukan masa iddahnya? Ada 2 pendapat. Yang pertama yaitu jumhur ulama salaf. Ulama salaf maksudnya 3 abad setelah periode sahabat Rasulullah SAW. Iddahnya yaitu setelah lahirnya anak, walaupun belum cukup 4 bulan 10 hari. Misal sekarang tanggal 26 diceraikan, besok lahir anak. Menurut ulama salaf berarti berakhirlah sudah masa iddahnya. Ditambah lagi yaitu masa sucinya dia dari darah nipas. Darah nipas ini darah yang keluar mengiringi persalinan. Setiap perempuan berbeda-beda waktunya. Mayoritas kebanyakan perempuan itu
bersihnya dia dari darah nifas itu 40 hari. Ada juga sampai 60 hari. Seperti itu. Pendapat yang kedua yaitu pendapat dari Ali karramallahu wajhah. Menurut Ali karramallahu wajhah, iddahnya harus mengambil waktu yang lebih panjang daripada salah satu di antara kedua iddah tersebut. Artinya, apabila anak lahir sebelum 4 bulan 10 hari, iddahnya harus menunggu sampai cukup 4 bulan 10 hari. Jadi, kalau menurut Ali karramallahu wajhah, dia patokannya itu disebabkan meninggal suaminya, patokannya bukan mengenai melahirkannya, tapi waktunya harus 4 bulan 10 hari. Kenapa seperti itu? Karena bisa saja melahirkannya itu tentang waktu yang sangat singkat, seperti itu. Dalam pendapat mazhab Imam As-Syafi'i ada berbeda pendapat lagi dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Di mana letak permasalahannya? Kalau menurut Imam Syafi'i ditunggu 4 bulan 10 hari kalau janin yang dikandung perempuan itu memang janin hasil dari pernikahan yang sah. Tapi kalau bukan, misal bukan dari suaminya tapi dari selingkuhannya, itu tidak perlu menunggu. Sementara mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan baik itu janin yang ada dalam kandungan itu hasil dari hubungan suami istri yang sah ataupun yang tidak, tetap menunggu 4 bulan 10 hari. Ini tadi kasuistiknya kalau bercerainya itu cerai mati. Selanjutnya cerai hidup. Perempuan yang diceraikan oleh suaminya cerai hidup. Kalau dia dalam keadaan haid, iddahnya 3 kali suci. Ini diperkuat dalam Al-Quran 228 surah Al-Baqarah. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasatu quru'. Mungkin ada pertanyaan, tidak perlu lagi Pak Ustadz kita tunggu-tunggu lagi itu. Lama kali menunggunya kalau 3 bulan. Untuk menentukan janin ini, rahim ini ada atau tidaknya kandungan, sekarang sudah ada alat. Maaf, kalau alat itu kita ambil, suruh perempuan itu kencing, apalagi habis bangun dari tidur, oh bisa dipastikan itu. Jadi apakah kita harus tunggu 3 kali suci? Anda perlu lagi kata seseorang. Ini bukan mengenai akurat atau tidak akuratnya. Kenapa? Karena keakuratan alat itu, test pack itu tidak sampai 100%. Masih ada kemungkinan-kemungkinan. Kenapa Islam harus 3 kali suci? Pertama, untuk menyatakan betul secara valid bahwa kandungan itu bersih. Yang kedua, ini tidak terkait mengenai itu, tapi ada faktor lain. Apa itu? Psikologi, perasaan. Nah, jadi harus ada menunggu 3 kali suci itu, bukan hanya sekedar dilihat dari sucinya rahim atau tidak, tapi juga lebih mengedepankan tingkat perasaan. Lagian pun kalau misalnya meninggal betul-betul lah istri perempuan itu suci, seminggu udah mau menikah deh, oh sesak kali itu, sesak kali. Nah, jadi
Kami ulangi lagi, kalau perempuan yang diceraikan oleh suaminya tadi cerai hidup, kalau dia dalam keadaan haid, iddahnya 3 kali suci. Gini cara menghitungnya. Haid suci. Jadi haid ini, kalau dia haid suci ini belum terhitung. Dihitung dari suci setelah haid. Berarti haid suci 1 kali, haid suci 1 kali, haid suci 1 kali. Makanya ada larangan, haram hukumnya menjatuhkan talak istri ketika lagi haid. Kenapa? Karena masa iddah bagi seorang perempuan itu sangat lama. Yang seharusnya bisa dia 3 bulan menjadi 5 atau 6 bulan. Seperti itu. Selanjutnya, kalau perempuan itu tidak sedang haid, iddahnya selama 3 bulan. Ini diperkuat dalam surah At-Tolaq ayat yang keempat. Wallahi ya'isna minal mahidi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna salasatu ashhurin wallahi lam yahidna, kalau dia suci. Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir yaitu mengenai perempuan yang tidak haid. Ada 3 perempuan yang tidak haid. Yang pertama masih kecil, sebelum masa balighah dia sudah menikah. Ada itu Pak Ustaz, ada. Zaman dahulu biasa saja itu. Mereka jodohkan anaknya yang belum dewasa, nanti menikah setelah baligh atau balighah baru mereka bercampur. Yang kedua, yang sudah sampai umur tapi belum pernah haid. Nah, ini khusus yang bagi belum nikah perlu ditanya juga itu. Kalau seandainya calonnya itu sudah pasti tanya pernah haid atau tidak. Perempuan yang tidak pernah haid banyak sekali indikasinya menunjukkan perempuan itu mandul. Jadi perlu juga ditanya. Yang terakhir, yang sudah pernah haid tapi sudah tua, jadi sudah tidak haid lagi. Dalam ilmu kedokteran disebut dengan menopause. Biasanya di usia 50-an itu sudah menopause. Tapi ini relatif, bisa saja masih produktif, bisa saja sudah tidak datang lagi darah haidnya. Baik, insya Allah besok akan kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup majelis yang mulia ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.